Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ridwan Budiman ya. Sudah cukup lama ya saya tidak update lagi nih terkait video YouTube ya. Terakhir itu pembahasan saya yaitu mengenai chatbot ya, cara membuat chatbot. Nah, pada pembahasan kali ini itu masih sama seputar chatbot ya, karena memang saat ini sedang ramai ya orang menggunakan teknologi chatbot dan juga perkembangan teknologinya itu sangat pesat sekali ya. Nah, salah satunya yang memang banyak orang gunakan yaitu teknologi ChatGPT ya. Mungkin di sini ada teman-teman juga yang memang sudah pernah mencoba ya ChatGPT. Jadi memang ChatGPT ini bisa menjawab ya semua pertanyaan yang kita tanyakan dan jawabannya pun itu bisa dibilang akurat ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kira-kira kalau kita punya asisten digital seperti ChatGPT ya, dan ada di WhatsApp kita. Nah, menarik kan? Jadi di sini saya sebagai salah satu chatbot developer juga ya, ingin memperkenalkan kepada teman-teman ya salah satu teknologi ya chatbot asisten digital yang bisa teman-teman miliki semuanya. Seperti itu ya. Namanya yaitu Everyone Virtual Assistant atau bisa diartikan semua orang bisa memiliki asisten virtualnya masing-masing. Nah, fiturnya apa saja? Jadi di sini akan saya jelaskan. Jadi untuk fiturnya, yang pertama yaitu teman-teman bisa menanyakan hal apapun, ya, sama seperti ChatGPT, ya, menanyakan seputar kehidupan sehari-hari, menanyakan seputar misalnya tugas sekolah, ya, atau mungkin mau menanyakan seputar bisnis, ya, itu bisa. Ya, jadi asisten digital kita bisa menjadi seorang konsultan apa saja, ya, konsultan keuangan, konsultan bisnis, konsultan keluarga itu bisa ya ditanyakan semuanya ke asisten digital kita. Kemudian yang kedua yaitu ada fitur curhat. Jadi kita bisa curhat kepada asisten digital kita ya, sekedar menjadi teman curhat ya, cerita keadaan sehari-hari seperti apa, seperti itu bisa ke asisten digital kita. Nah, kemudian selanjutnya bisa membantu ya, membantu kita membuat konten. Contohnya, kita ingin memposting sebuah foto, kemudian bingung ya captionnya apa. Nah, itu kita bisa minta captionnya kepada asisten digital kita. Nanti dibuatkan. Kemudian kalau memang kita ingin membuat sebuah video ya, video TikTok contohnya. Nah, kita bisa tanyakan ke asisten digital kita ya, mungkin minta dibuatkan skripnya atau mungkin caranya bagaimana, itu bisa ditanyakan ke asisten digital kita. Kemudian bisa menjadi translator atau penerjemah ya. Seluruh bahasa asisten digital kita bisa menerjemahkan seperti itu. Kemudian juga ada fitur ingetin kamu ya. Jadi bisa mengingatkan kita ya. Contohnya minta ingatkan besok ya pukul 8 pagi untuk misalnya pertemuan ya dengan teman seperti itu. Nah, nanti pada saat jam 8 pagi sesuai dengan waktu yang kita set, dia akan chat ke kita untuk reminder atau mengingatkan kita seperti itu ya. Kemudian ada tiga fitur di sini yang memang sedang develop ya, sedang dikembangkan. Yang pertama yaitu fitur simpan dokumen. Nah, simpan dokumen ini kita jadi bisa menyimpan dokumen penting kita di dalam asisten digital kita. Contohnya, misalnya kita upload KTP. Nah, pada saat kita butuhkan ya KTP tersebut, kita bisa minta ke asisten digital kita. Nanti akan langsung dikirimkan. Nah, kemudian bisa menjadi asisten keuangan. Nah, bisa mencatat kalau saat ini ya itu bisa mencatat pemasukan dan juga pengeluaran dan nanti bisa direkap secara manual ya oleh asisten kita dan diberikan kepada kita. Nah, nantinya yang memang sedang dikembangkan ini dalam 1 bulan itu bisa direkap oleh asisten keuangan ini dan diberikan ke kita secara dalam bentuk PDF seperti itu ya. Jadi rekapan keuangan semuanya dicatat ya dan pengeluarannya juga dicatat. Nanti
diberikan secara rekapan berbentuk PDF. Nah, itu sedang dikembangkan. Kemudian yang terakhir yaitu bantu ingetin orang lain. Jadi nantinya kita bisa meminta asisten digital kita untuk mengingatkan orang lain. Contohnya kita punya grup arisan ya. Kemudian kita ingatkan ya untuk bayar arisan. Nah, itu bisa kita suruh asisten digital kita untuk mengingatkan ke orang yang memang ikut arisan tersebut. Nanti akan dijapri satu-satu sama asisten digital kita. Nah, itu beberapa memang fungsi ya atau fitur yang tersedia dari asisten digital kita. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan ya atau mendemokan terlebih dahulu ya sebelum kita masuk cara pembuatannya. Di sini saya akan mendemokan tampilannya di WhatsApp ya. Kita coba tanya-tanya dulu ya supaya teman-teman juga ada gambaran ya cara menggunakannya bagaimana. Baik. Oke, baik. Ini kita sudah masuk ke WhatsApp ya. Di sini saya pakai WhatsApp web. Jadi tampilannya bisa lebih jelas ya, bisa dilihat oleh rekan-rekan semuanya. Jadi di sini kita sudah masuk ke asisten digital saya ya. Di sini saya namakan Alarik ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa memberikan nama kepada asisten digital rekan-rekan semuanya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan sapa terlebih dahulu. Saya sapa ya, selamat malam. Rick gitu ya, karena saya panggilannya Rick biasanya ya, jadi supaya lebih friendly. Nah, ini dia langsung jawab ya. Selamat malam Mas Ridwan, ada yang bisa saya bantu hari ini? Nah, di sini saya apa namanya pastikan dulu ya supaya teman-teman juga tahu bahwa memang dia itu asisten digital saya. Jadi di sini saya tanya, kamu itu siapa? Ya, pemilik kamu siapa? Nanti juga mungkin teman-teman juga bisa coba ya ditanya seperti ini dan ini pasti dijawabnya sesuai ya. Nah, seperti ini, kamu itu siapa? Pemilik kamu itu siapa? Ya. Nah, ini dia balas ya. Saya adalah Alarik, asisten pribadi AI Anda. Saya dibuat oleh tim pengembang untuk membantu Anda dalam berbagai tugas sehari-hari. Pemilik saya adalah Mas Ridwan ya, saya yang juga merupakan bos saya. Bagaimana bisa membantu Anda hari ini? Nah, jadi dia memang sudah apa namanya tahu ya kalau memang dia itu asisten virtual atau asisten digital saya. Seperti itu. Nah, di sini saya contohkan ya, bertanya apapun ya. Di sini saya misalnya mau makan bakso gitu ya. Nah, di Bandung yang enak di mana ya? Gitu ya. Di mana aja Rik gitu ya. Nah, ini saya bertanya apa namanya? Informasi umum ya yang memang apa informasi tentang kuliner atau tempat bakso dan ini dijawab ya. Nah, untuk menikmati bakso yang enak di Bandung berikut beberapa tempat yang bisa dicoba ya. Nah, dia kasih listnya ya. Nah, kemudian kita bisa memilih dari list yang dia berikan. Nah, selain itu ya asisten digital kita juga ngerti kalau memang kita lagi malas ngetik ya, kita bisa menggunakan voice chat ya. Jadi pakai voice. Nah, di sini saya contohkan ya melalui handphone saya. Rick, ibu kota Jawa Timur itu di mana ya? Saya lupa. Nah, di sini saya tanyakan mengenai ibu kota Jawa Timur ya. Nah, dia akan menjawab. Nah, ini ya. Ibu kota Jawa Timur adalah kota Surabaya, Mas. Jadi dia bisa menangkap ya walaupun menggunakan voice chat seperti itu. Nah, selanjutnya kalau memang kita mencontohkan tadi curhat ya. Nah, misalnya Rick mau curhat dong, gitu ya. Rick mau curhat dong, ya. Siap mendengarkan ya dia ya. Kemudian kita curhat ya ke dia. Eh, belakangan ini kok istri saya cuek ya, misalnya. Padahal perasaan
saya nggak ngelakuin kesalahan deh, gitu ya. Contohnya nih, ini contoh curhat keluarga ya, seperti itu. Nanti akan direspon ya oleh asisten digital kita ya. Nah, tuh ya. Jadi saya mengerti perasaan Anda, Mas. Terkadang hubungan ada kalanya salah satu pasangan merasa cuek ya, bla bla bla. Mereka dikasih apa namanya? Dikasih saran juga ya. Dikasih saran, kemudian juga dia mau mendengarkan ya. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa translate ya. Translate bahasa misalnya bahasa Jepangnya aku sayang kamu gitu ya. Apa ya? Gitu. Nah, terus selain itu ya, selain translate, kita juga bisa berkreasi ya atau dalam mentranslatekan bahasa ini. Misalnya, coba buatin puisi ya, puisi dari kata itu pakai bahasa Jepang gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini agak typo ya. Harusnya bahasa ini bagasa ya. Nah, ini dia lagi cari dulu ya, apa namanya, mentranslatekan dulu ya. Kemudian dia akan buatkan puisinya ya dari kata aku sayang kamu dalam bahasa Jepangnya. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini juga ada beberapa ungkapan yang populer ya, ada Aiseteru, kemudian juga Sukida, Daisukida ya, dan lain-lain. Dan di sini juga dibuatkan puisinya. Nah, ini tapi memang untuk puisinya singkat banget ya. Nah, ini bisa juga dikembangkan ya kalau memang kita butuh puisi yang lebih panjang seperti itu. Ya, nah contoh translate-nya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin saya akan menampilkan fitur mengingatkan ya, ingetin kamu tadi. Nah, misalnya Rick, besok pukul 10 ya, 10 WIB, saya ada meeting misalnya, meeting dengan klien. Ingetin ya. Nah, jadi pada saat pukul 10 besok ya, si asisten digital kita ini akan ngechat kita ya untuk mengingatkan. Nah, ini ya sudah saya minta tuh. Baik, Mas Ridwan, saya akan mengingatkan untuk Anda meeting dengan klien besok pukul 10. Jika ada yang lain yang bisa dibantu, silakan beritahu saya. Jadi nanti besok pukul 10 dia akan ngingetin saya, ya, akan ngechat saya. Seperti itu. Nah, itu beberapa fitur dari asisten digital ini ya. Jadi teman-teman juga nanti bisa mencobanya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk nih cara membuatnya ya. Jadi sangat gampang sekali ya. Cara membuatnya itu sangat gampang sekali. Oke. Nah, oke. Jadi untuk caranya ya, pertama rekan-rekan tinggal mendaftar saja ya di formulir ini. Nah, untuk linknya saya cantumkan di kolom chat ya. Silakan diklik linknya ya untuk mendaftar. Nanti akan diarahkan menuju formulir seperti ini ya. Tinggal diisi saja formulirnya. Ya, di sini nama diisi dengan nama lengkap teman-teman semuanya. Kemudian nomor handphone di sini diisi dengan nomor WhatsApp yang rekan-rekan gunakan ya. Jadi nanti asisten kita ya akan menyapa kita duluan ya ke nomor WhatsApp yang didaftarkan ini. Nah, kemudian emailnya silakan dimasukkan, lalu bot name. Nah, ini nama chatbotnya ya, nama asisten kita. Kalau saya kan tadi namanya Alarik ya. Nah, ini silakan teman-teman bisa bebas ya kasih nama asisten digitalnya. Kemudian di sini passwordnya ya diisi, lalu konfirmasi password. Dan yang terakhir yaitu bagaimana bot Anda memanggil Anda. Ya, contohnya di sini bos, Pak, Kang, ya.
Bisa juga yang lain ya. Kalau saya kan tadi menggunakan Mas ya. Jadi chatbotnya manggil saya itu Mas Ridwan ya. Nah, itu kalau teman-teman bebas. Kalau memang mau pakai bos ya, itu boleh silahkan. Jadi misalnya Bos Ridwan ya, seperti itu. Nah, itu boleh bebas. Nah, setelah semuanya diisi, tinggal klik submit ya. Klik submit ya, nanti akan diarahkan ya. Kurang lebih pada saat klik submit ini menunggu 10 detik sampai 15 detik ya, akan diproses sama engine-nya ya untuk membuatkan asisten digital kita. Nah, nanti pada saat sudah diisi ya form ini, nah kita akan diarahkan menuju tampilan seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini ya, berarti tandanya kita sudah berhasil membuat atau mendapatkan asisten digital kita. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini bisa kita close saja ya. Kita close, kemudian tinggal ditunggu saja asisten digital kita menyapa kita di WhatsApp yang tadi sudah kita daftarkan nomornya. Seperti itu. Jadi kurang lebih ya 30 detik lah, 30 detik. Setelah itu asisten digital kita yang akan menyapa kita di WhatsApp. Jadi pada saat sudah sampai ke tampilan ini bisa langsung kita close saja ya, lalu masuk ke aplikasi WhatsApp untuk menunggu asisten digital kita menyapa kita ya, menyapa kita. Nah, dan dia sudah siap menjadi asisten digital kita. Seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Tadi hanya tinggal mengisi formulir ini saja. Nah, formulir ini linknya itu ada di kolom deskripsi ya. Akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nanti tinggal diklik saja oleh rekan-rekan ya. Semuanya diklik. Nah, nanti akan diarahkan menuju formulir ini. Seperti itu. Nah, oke, mungkin gitu ya, teman-teman ya. Jadi gampang banget kan ya, satset-satset ya, kita bisa langsung mendapatkan atau memiliki asisten digital di WhatsApp kita. Nah, silakan mungkin teman-teman ya, mungkin yang mencoba juga ya, silakan dimanfaatkan fitur-fiturnya ya. Jika ada yang mau ditanyakan juga atau mungkin terkendala pada saat pembuatannya, itu bisa langsung tulis saja di kolom chat ya. Insya Allah akan saya langsung respon dan bantu buatkan kalau memang terkendala. Dan jika apa yang saya sampaikan ya pada video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, silahkan diklik tombol like-nya ya. Kemudian juga silahkan di-subscribe ya, supaya channel ini juga bisa mulai berkembang lagi ya. Insya Allah saya juga akan mulai aktif lagi nih sharing-sharing terkait teknologi chatbot ya terutama. Dan juga bisa rekan-rekan gunakan seperti itu ya. Dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kita ya, pertemuan kita pada video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.